Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi teks ceramah. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari teks ceramah. Ceramah adalah pesan yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk, sementara audiens yang bertindak sebagai pendengar. Secara umum, ceramah disampaikan secara keseluruhan untuk siapa saja, baik khalayak umum maupun masyarakat luas. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks ceramah. Teks ceramah memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, teks ceramah disampaikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang ataupun disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, teks ceramah mempunyai struktur yang lengkap. Biasanya strukturnya meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga, isi teks ceramah disesuaikan dengan pemilihan tema yang sesuai dengan kegiatan yang sedang diselenggarakan. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam teks ceramah adalah bahasa yang mudah dipahami dan sopan. Yang kelima, teks ceramah berisi informasi yang bertujuan memberikan nasihat, ajakan, menghibur, dan biasanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu tujuan teks ceramah. Tujuan teks ceramah ada 6. Yang pertama, informatif atau instruktif, yang artinya untuk memberikan informasi kepada pendengar mengenai sesuatu hal sehingga pendengar dapat memahami dan mengerti isi yang disampaikan secara jelas dan benar. Yang kedua, persuasif, yang artinya mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, argumentatif, yaitu untuk meyakinkan pendengar mengenai sesuatu hal. Yang keempat yaitu deskriptif, yang artinya untuk menggambarkan atau melukiskan tentang sesuatu keadaan. Yang kelima, rekreatif, yaitu untuk menghibur atau menggembirakan pendengar agar merasa puas. Yang terakhir, yang keenam, yaitu naratif, yaitu untuk menceritakan sesuatu kepada pendengar. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur dari teks ceramah. Teks ceramah memiliki 3 unsur. Yang pertama, berisi pesan yang bertujuan menasihati. Yang kedua, bersifat menginformasikan, memberitahu, atau menghibur, atau membujuk, atau mempengaruhi. Yang ketiga, memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu struktur teks ceramah. Di dalam struktur teks ceramah ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Di dalam pembukaan biasanya berisi salam pembuka, menyapa, ucapan puji syukur, dan pengantar menuju tema. Yang kedua, pengantar itu biasanya berisi paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berisi dari informasi dan berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Poin yang kedua adalah isi. Di dalam isi berisi penyampaian isi tema yang dilengkapi dengan argumentasi dan data. Selain itu, di dalam isi juga terdapat inti dan gagasan yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, inti. Inti biasanya berisi pemaparan dari penceramah mengenai pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Yang kedua, gagasan. Gagasan biasanya berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Dan ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam bentuk subtopik. Poin yang terakhir atau poin yang C yaitu penutup. Di dalam penutup berisi simpulan, salam penutup, dan permintaan maaf. Kita masuk ke materi yang berikutnya.
Yang keenam yaitu kebahasaan teks ceramah. Ada 6 juga. Yang pertama, menggunakan kalimat simple atau tunggal dan kompleks atau majemuk. Yang kedua, menggunakan kata kerja mental, biasanya memprihatinkan. Yang ketiga, kalimatnya bersifat deklaratif dan imperatif atau persuasif atau ajakan. Yang keempat yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat satu dengan yang lainnya. Yang kelima, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas penceramah. Yang terakhir atau yang keenam, menggunakan kata sapaan orang kedua atau ketiga yang sesuai dengan bahasa, adat setempat, santun, serta sesuai dengan kondisi dan situasi. Materi yang ketujuh yaitu metode ceramah. Ceramah memiliki 4 metode. Yang pertama, metode ekstemporan. Metode ekstemporan merupakan metode ceramah yang dengan cara hanya menuliskan pokok pembahasan atau gagasan utama saja. Yang kedua, metode impromptu, yaitu metode yang paling sering digunakan oleh para penceramah senior dan berpengalaman karena tidak ada persiapan sama sekali dan menyampaikannya berdasarkan pengalaman dan ilmu yang dimiliki yang diingatnya. Yang ketiga yaitu metode membaca naskah. Metode membaca naskah biasanya digunakan oleh para penceramah baru dan pemula karena mudah untuk membaca naskah secara lengkap. Jadi tidak adanya hafalan. Yang keempat yaitu metode menghafal. Metode menghafal merupakan metode dengan cara menghafal teks ceramah terlebih dahulu. Materi yang selanjutnya, materi yang ke-8 yaitu langkah-langkah dalam membuat teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik. Menentukan topik tentunya menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Topik yang diambil dapat meliputi keterampilan, keahlian, pengalaman pribadi, hobi, pelajaran, pendapat pribadi, minat halayak, biografi tokoh terkenal, dan sebagainya. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan ceramah. Merumuskan tujuan ceramah juga ada 2. Yang pertama, tujuan umum, yaitu meliputi ceramah informatif, ceramah persuasif, ceramah rekreatif atau hiburan yang tadi sudah dijelaskan di awal pengertiannya. Terus yang kedua, tujuan khusus yang merupakan rincian dari tujuan umum. Materi yang selanjutnya yaitu poin C atau poin ketiga, yaitu menyusun kerangka ceramah. Kerangka teks ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasan struktur teks ceramah. Untuk membuat kerangka teks ceramah yang baik harus melibatkan 5 hal. Yang pertama, ketiga struktur harus dibuat seperti pembukaan, isi, dan penutup. Yang kedua, maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. Yang ketiga, pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Yang keempat, bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis. Yang kelima, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Poin keempat atau poin D yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Bersamaan dengan itu, penulis teks ceramah juga harus dibarengi dengan penghayatan terhadap bahan-bahan yang akan disampaikan. Caranya adalah ada 5 juga. Yang pertama, mengkaji bahan secara kritis. Yang kedua, meninjau kelayakan materi terhadap halayak ramai atau pendengar ceramah. Yang ketiga, meninjau kembali berbagai bahan yang kemungkinan mendapatkan pro dan kontra. Yang keempat, menyusun sistematika bahan teks ceramah. Yang kelima, menguasai materi ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis.
Poin yang terakhir atau yang kelima yaitu menyunting teks ceramah. Setelah menyelesaikan teks ceramah, tahapan selanjutnya adalah untuk menyunting teks ceramah tersebut. Apakah teks ceramah tersebut layak untuk disampaikan kepada masyarakat atau tidak? Pada pertemuan kali ini saya cukupkan. Tetap belajar di rumah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.